Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan pergerakan pair USD ya untuk minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya pergerakan daripada Euro USD, kecenderungannya masih dalam posisi kecenderungan naik. Tapi tentunya pergerakan dari beberapa minggu ke belakang menunjukkan potensi bearish untuk koreksi. Dan di minggu ini kalau kita perhatikan ya, kita sebelumnya sudah tarik area titik A sampai dengan titik B, yaitu ada area golden level yang saat ini menjadikan sebuah pergerakan konsolidasi, tentunya berada di area 61,8%, yaitu di 1.06923 sampai dengan 1.07573, dan membentuk bullish hammer ya, atau bullish pin bar, yang dimana ada bullish engulfing dimakan oleh candle warna hijau di candle warna merah sebelumnya. Artinya di sini ada dorongan bullish ya yang terjadi. Menurut saya ada penguatan ya, tapi sifatnya adalah pendek atau short ya. Artinya akan ada penguatan bullish ya, mendekati lah wilayah high monthly sebelumnya untuk minggu depan dan kembali lagi turun. Karena menurut saya belum ada gambaran yang dimana kalau kita lihat dari pergerakan terakhir di sini ya, ini ada bearish engulfing yang menurut saya memiliki bayangan yang sangat kuat. Seller masih dalam tekanan untuk mencoba turun lebih dalam, dan terjadi memang ya, dan menyentuh area order block di time frame D1 ya, yang sudah saya gambarkan sebelumnya di sini, yaitu tepatnya mendekati wilayah low weekly yang terbentuk di minggu kemarin, khususnya hari Jumat, yaitu di 1.06126, dan sampai akhirnya membentuk bullish engulfing atau hammer bullish. Dan tentunya kalau kita perhatikan, menurut saya akan terjadi penguatan dan melanjutkan penurunan. Oke, sekarang coba kita lebih spesifik ya, kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam saya melihat ada area yang menurut saya saat ini menjadi range pergerakan daripada Euro USD ya, yaitu area high weekly yang di posisi ini tertingginya ya, sampai dengan area low weekly di 1.06126. Range-nya berada di area ini, dan tentunya saya melihat ada potensi target breakout untuk di minggu depan. Wilayahnya ini Anda bisa lihat ya, dan kita sudah memiliki target kemarin, area sini sudah terpenuhi ya ketika saya tarik menggunakan Fibonacci expansion. Nah, di sini ini kan Fibonacci expansionnya ya, nanti di time frame kecil lebih kelihatan, dan sudah menyentuh targetnya ya di wilayah 1.06294. Ini menjadikan target yang sudah disentuh dan membentuk bullish pin bar, dikonfirmasi oleh impulsif dan melanjutkan kenaikannya. Karena saya melihatnya ada body candle yang semakin menurun ya. Ini Anda bisa lihat body candle semakin menurun, dan akhirnya ada long range doji dan dikonfirmasi oleh bullish pin bar. Ini menunjukkan penguatan di akhir sesi Amerika ya, tentunya sampai dengan penutupannya. Oke, sekarang kita turunkan lagi ya di time frame yang lebih kecil. Tapi sebelumnya saya melihat pembentukan impulsif bullish ini minimal saya tandain dulu buat perkiraan kalau nanti sampai terjadi breakout di bawah open daripada bullish impulsif ini, yaitu di 1.06775. Ini saya masukkan dulu angkanya ya. Kalau ini sampai terjadi breakout ya dari posisi dari posisi pergerakan bearish impulsif ya. Bearish impulsif kalau terjadi di wilayah ini, close di bawah ini, maka kecenderungannya bisa terjadi penurunan yang cukup signifikan. Menurut saya seperti itu. Oke, saya gambarkan dulu, dan ini adalah impulsif bullishnya. Hati-hati kalau nantinya pukul 6 pagi sampai jam 9 ada posisi bearish impulsif, maka pergerakannya akan kembali turun. Tapi tentunya menurut saya masih mencoba untuk breakout daripada swing terakhirnya ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam bisa bergerak sampai dengan wilayah swing terakhirnya yang di sini nih. Apakah ada di area drop base drop atau berada di area yang lebih tinggi? Minimal kita tandain dulu. Ini menjadikan target breakout selanjutnya ya, yaitu di kisaran 1.07225. Oke,
Oke, kita tandain dulu posisinya. Nah, seperti ini. Ini adalah area resisten. Area resisten serta area yang menurut saya akan terjadi breakout juga wilayah tersebut. Jadi kalau ini di breakout, kita bisa mempersiapkan posisi sell yang lebih tinggi. Maksud saya seperti itu. Ya, sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Untuk batas bawah sudah kita tandain ya, yaitu area open. Nih area opennya di 1.06775 ya. Kalau sampai breakout di bawah ini maka kecenderungannya turun, catatannya di situ. Dan saya akan tarik Fibonacci retracement tentunya semaksimal range yang ada dari high weekly sampai dengan low weekly-nya. Ini adalah range untuk minggu depan ya. Gambaran saya, jadi saya akan tarik dari titik tertinggi seperti ini. Perhatikan sampai dengan titik terendahnya dari low target sampai sini. Oke, sekarang akan saya masukkan angkanya dulu. Terendahnya ada di 06126 ya. 06126. Oke. Kemudian high-nya ada di 8044. Kita masukkan dulu 8044. Nah, udah kita mendapatkan area golden level tepat di target untuk breakout wilayah ini. Maka di sini saya gambarkan dulu. Ini menjadikan area golden level ya. Menurut saya wilayah ini bisa terjadi sentuhan ya di area golden level. Kemudian skenario saya ya, saya sih melihatnya akan terjadi dorongan karena masih ada impulsif maksud saya bullish pin bar ya. Ini kalau kita lihat akan terjadi koreksi ya, dan akan menyentuh wilayah area sini di area golden level sampai mendekati area high mandi. Nanti kita lihat area ini apakah ada bearish engulfing ataupun bearish pin bar ataupun 3 inside down, maka menunjukkan potensi penurunan dan menguji sekali lagi wilayah low weekly. Nah, seperti ini ya, ini gambaran saya seperti ini. Oke, ini untuk market Euro USD ya, untuk di minggu depan. Kalau sampai low weekly-nya terjadi breakout, maka kecenderungannya akan menunjukkan potensi penurunan yang lebih dalam ya, area tersebut. Dan ini saya hapus dulu yang sudah dijadikan target kita kemarin. Tapi kalau ternyata high weekly yang di breakout di minggu depan, maka menunjukkan potensi penguatan yang lebih lanjut. Intinya di situ catatannya ya. Tapi minimal pantau dulu wilayah golden level, yaitu di 1.07085 sampai dengan 1.07311. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Hal yang sama terjadi, ada bullish engulfing ya, ada hammer terjadi memakan daripada candle warna merah, artinya akan ada dorongan bullish yang ataupun koreksi ya, karena di sini kan ada bearish engulfing. Biasanya memang terkoreksi minimal 50%. Nanti kita ukur ya dari range-nya ini antara high weekly 1.22699 sampai dengan 1.19148. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Kalau menurut pandangan saya masih bearish untuk koreksi untuk minggu depan ya. Tapi hal yang terkecil yang kita perhatikan, saya akan tarik range-nya dulu karena target breakout-nya ini sudah tersentuh ya. Ini target breakout sudah tersentuh ya, yang saya gambarkan di analisa hari Jumat kemarin. Saya tarik dulu menggunakan Fibonacci retracement dan area order block juga sudah kesentuh ya, yang posisinya di sini di time frame 4 jam. Nah, ini ada area order block langsung mental ke atas ya, langsung ada pembalikan ya, atau ada koreksi ke atas. Dari posisi ini ada bullish engulfing, impulsif, target breakout sudah terpenuhi ya, ada drop base drop, terbreakout ya, ada impulsif. Maka menurut saya perlu tarik Fibonacci retracement kembali dari titik tertingginya. Anda bisa lihat karena range-nya areanya ini. Oke, ini titik tertingginya sampai dengan titik terendah ya di hari kemarin, kita tarik seperti ini. Oke, sekarang angkanya kita masukkan ya, kita samakan dulu. Yang pertama high-nya di 1.22699 ya, 699. Terus kemudian terendahnya di 1.19148. Oke, udah pas ya, kita kunci. Saya menemukan area golden level ya. Menurut saya ini akan kita jadikan acuan untuk minggu depan tentunya, apakah ada potensi
pembentukan pattern di wilayah tersebut untuk bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down. Dan saya turunkan dulu. Nah, tepat ternyata memang ada area drop base drop ya di posisi ini nih. Ya, ada drop base drop meskipun sudah nggak fresh karena sudah kesentuh sebelumnya. Bisa juga area tersebut akan disentuh sekali lagi. Saya tandain dulu area ini karena ini berdekatan dengan area golden level. Minimal kalau ini di breakout ada area golden level yang akan perlu kita pantau di area tersebut selanjutnya. Ya, ini ada area drop base drop. Nah, seperti ini. Kemudian skenario saya untuk GBP USD tentunya dengan posisi yang menguat ya, ada impulsif bullish terjadi dan sudah breakout area area sebelumnya, maka menurut saya akan terkoreksi dulu minimal 50%. Nanti kita ukur ya 50%-nya dari up-nya di hari kemarin. Menurut saya seperti ini dan akan melanjutkan kenaikannya minimal menyentuh area golden level. Kita lihat sampai area sini dulu. Kalau sampai area sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka kecenderungannya akan kembali turun. Ya, seperti itu. Dan kita kunci dulu. Sesuai janji saya akan ukur dulu dari kenaikan ini. Saya akan melihat koreksi 50% dari terjadinya kenaikan di hari kemarin. Oke, ternyata area 50%-nya sampai dengan kurang lebih area ini di 1.19822 sampai dengan 1.19663. Itu menjadikan pemantauan untuk minggu depan. Ya, ini kalau ada koreksi sampai sini, ini menjadikan titik pantau kita ya. Pantau area tersebut minimal di situ juga bisa dijadikan target buy ya. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa tuh di area tersebut dijadikan target buy area ini. Oke, dengan target berikutnya breakout high yang terjadi di hari kemarin di hari Jumat. Oke, ini posisinya ya dari GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen tentunya berhasil break area key resistance ya. Nih, ekornya sudah menyentuh key resistance dan membentuk high weekly di 135.117. Artinya dorongan buyers sangat kuat meskipun di sini ada bearish pin bar yang tercipta ya. Dan tapi tentunya wajar sih bearish pin bar ada karena posisinya sudah break area key resistance, pasti ada koreksi. Dan koreksinya sampai area berapa nanti kita ukur ya, karena saya melihatnya range-nya itu berkisaran antara area key support di 129.796 sampai dengan area high weekly-nya ya 135.117. Oke, ada koreksi, ada rally base rally. Coba kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam. Nah, ini maksud saya, ini range-nya ya untuk minggu depan. Sebentar, saya masukkan dulu Fibonacci retracement ya. Ini adalah range-nya. Ini range-nya ya. Areanya 128.796 sampai dengan 135.117. Kita akan tarik menggunakan Fibonacci retracement sekali lagi. Ya, seperti ini. Dari titik A sampai dengan titik B. Oke, sekarang kita masukkan angkanya dulu. Tertingginya 117 ya, 135.117. Terendahnya ada di posisi, bentar, kita masukkan dulu. Ini 17. Yang di bawah di posisi 796, 129.796. Oke, kita masukkan angkanya. Nah, saya mendapatkan area golden level. Tetap kita tandain dulu area ini buat jaga-jaga ya. Kalau ada potensi penurunan sampai area sini bisa kita pantau area tersebut. Nah, meskipun di sini ada area rally base rally di time frame 4 jam ya. Kemudian di rally base rally berikutnya kayaknya di time frame 1 jam, nanti kita lihat. Dan saya memiliki target di area ini nih, target breakout, karena saya melihatnya seperti ini. Perhatikan ya, dari posisi kenaikan ini yang terakhir selama pergerakannya. Bentar ya, saya iniin dulu. Bentar. Oke, seperti ini. Anda bisa lihat ya dari posisi ini. Ini kan terjadi kenaikan ya. Kemudian dia turun sampai sini ya, perhatikan. Kemudian ini sudah di breakout ya, dan dia lanjut naik sampai posisi ini, tapi ini belum di breakout juga, sampai akhirnya kita mendapatkan potensi kenaikan sampai di wilayah 135.117. Dan saya melihat ada kemungkinan besar untuk minggu depan menyentuh target breakoutnya ini dulu, yang menjadikan titik swing terakhir
Ini adalah target breakout atau menjadi titik support ya. Kita tandain dulu. Ini, nah, yaitu di kisaran 113.606 ya area tersebut. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk melihat sedetail angkanya. Dan ada posisi rally base rally yaitu di 133.494 sampai dengan 133.239 sampai posisi rally base rally berikutnya yaitu di kisaran area resisten ya. Gambarannya sampai area sana. Oke, sekarang ini saya geser dulu sampai posisi ini. Ya, seperti ini. Jadi teman-teman besok tinggal pantau dulu. Saya sih lebih baik menunggu ada potensi ini ya, penurunan dulu atau koreksi dulu. Minimal kalau saya pribadi saya akan tunggu sampai dia bisa breakout di bawah area ini. Sebentar. Di bawah area 133.606. Jadi saya tunggu dulu dia breakout. Dari dua informasi ini antara area rally base rally ini ya kisaran 133.400 sekian sampai dengan 132, ini akan menjadikan pemantauan berikutnya. Kalau ada bearish engulfing, ada bearish pin bar di wilayah ini, bisa buy ya dengan target minimal aja dulu sampai dengan high weekly-nya. Ya, gambaran saya seperti itu. Saya akan tunggu sampai ada koreksi, baru saya pantau kalau ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan bullish engulfing, bullish pin bar, saya akan buy di area tersebut. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pair USD minggu depan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.